Permainan menggunakan alat dan tanpa alat. Permainan menggunakan alat. Permainan menggunakan alat merupakan aktivitas bermain yang memerlukan alat supaya permainan itu dapat berlangsung. Contoh permainan yang menggunakan alat yaitu Pyramid Game. Pyramid Game merupakan permainan tim yang melibatkan kerjasama untuk menyusun piramida dari cup plastik atau gelas plastik menggunakan alat penjepit. Tim yang lebih dulu menyelesaikan susunan piramida menjadi pemenang. Selanjutnya yaitu ada alat dan bahan. Yang pertama ada gunting, kemudian gelas plastik atau cup plastik. Dalam permainan ini membutuhkan 12 gelas plastik, pada setiap timnya membutuhkan 6 gelas plastik. Kemudian ada karet, hanya membutuhkan 2 karet saja, dan yang terakhir yaitu benang wol. Sebelum ke cara bermainnya, kita membuat penjepit cup plastiknya terlebih dahulu. Yuk kita buat! Cara membuatnya, pertama, siapkan 8 benang ukuran 18-20 cm atau opsional dan 2 karet. Kemudian, ikat 4 benang di pinggir karet secara berjarak seperti di video. Nah, udah jadi deh penjepit cup plastiknya. Sangat mudah bukan? Kita sudah dapat 2 penjepit cup. Setiap tim memiliki 1 penjepit cup. Sekarang kita lanjut aturan dan cara bermainnya. Di sini saya mengimplementasikan permainan tersebut di SDN Montong Bage, tepatnya pada kelas 5. Sebelum cara bermainnya, terlebih dahulu saya menjelaskan aturan bermain dan cara menjepit cup plastik atau gelas plastik. Aturan dalam permainan ini yaitu yang pertama, susunan piramid itu 3 cup barisan bawah, 2 cup barisan tengah, dan 1 cup barisan atas. Yang kedua, jika cup jatuh, tim harus memperbaiki susunan sebelum melanjutkan mengambil cup berikutnya. Dan yang terakhir, menyusun cup tidak boleh menggunakan tangan, harus menggunakan alat penjepit yang sudah disediakan. Kemudian, cara menjepit gelas plastik atau cup plastik yaitu setiap anak harus menarik benang secara bersamaan agar karet melebar dan dapat dimasukkan ke belakang gelas plastik. Setelah itu, benang tidak ditarik sehingga karet mengecil dan menjepit gelas tersebut. Lanjut ke cara bermainnya. Permainan ini melibatkan 8 orang anak yang dibagi menjadi 2 tim, masing-masing terdiri dari 4 anak. Pembagian kelompok bisa dilakukan dengan home pimpa atau bebas milih sendiri. Setiap tim menempati posisinya di belakang meja 2 yang digunakan untuk menyusun piramid dari cup plastik. Sedangkan meja 1 atau kursi yang berisi cup plastik dan alat penjepit cup plastik. Setelah aba-aba mulai, setiap tim lari ke meja 1 atau kursi tadi untuk mengambil dan menggunakan alat penjepit. Setiap tim kemudian berjalan cepat menuju meja 2, lalu menaruh dan menyusun cup menjadi piramid. Menyusun cup tidak boleh menggunakan tangan, harus menggunakan penjepit yang sudah disediakan. Setelah menaruh 1 cup, tim kembali ke meja 1 untuk mengambil cup berikutnya dan melanjutkan penyusunan hingga terbentuk piramid. Tim yang terlebih dahulu menyelesaikan piramid cup atau piramid gelas plastik dinyatakan sebagai pemenang. Nah, apa sih manfaat dari permainan piramid game ini? Jadi, manfaatnya yang pertama yaitu melatih kerjasama. Anak-anak belajar bekerja sama dalam satu tim untuk mencapai tujuan bersama. Anak-anak harus kerjasama dan saling mendukung untuk menjepit dan menyusun cup dengan benar. Yang kedua yaitu meningkatkan motorik halus.
Menggunakan alat penjepit dan menyusun cup membantu anak-anak mengembangkan keterampilan motorik halus, koordinasi tangan mata, serta keseimbangan. Kemudian yang ketiga ada pemecah masalah. Anak-anak didorong untuk berpikir kreatif dan menemukan solusi untuk tantangan yang mereka hadapi selama permainan. Kemudian yang keempat, melatih kesabaran. Menyusun piramida dari cup plastik memerlukan kesabaran. Anak-anak belajar bahwa kesabaran adalah kunci untuk mencapai hasil yang diinginkan. Kemudian yang terakhir yaitu meningkatkan kesehatan fisik. Aktivitas fisik yang terlibat seperti berjalan dengan cepat membantu anak-anak tetap aktif dan meningkatkan kesehatan fisik mereka. Dan ada juga nilai yang terkandung dalam permainan pyramid game ini. Yang pertama ada nilai kerjasama. Anak-anak harus bekerja sama dalam menarik benang untuk memperlebar karet dan menjepit cup plastik. Yang kedua ada nilai kesabaran dan ketelitian. Menyusun piramid membutuhkan kesabaran dan ketelitian supaya cup tidak jatuh. Anak-anak belajar untuk bekerja dengan hati-hati dan tidak terburu-buru. Kemudian nilai yang terakhir yaitu nilai kedisiplinan. Anak-anak belajar untuk mengikuti aturan permainan dan aba-aba mulai. Kedisiplinan dalam mengikuti instruksi dan bekerja sesuai peran masing-masing anggota tim sangat penting. Permainan tanpa alat. Permainan tanpa menggunakan alat merupakan aktivitas bermain yang tidak memerlukan alat sebagai syarat permainan itu berlangsung. Contoh permainan yang tidak menggunakan alat yaitu permainan langkah seru. Permainan langkah seru adalah permainan di mana satu anak memberi instruksi berbagai jenis langkah seperti langkah raksasa, langkah semut, langkah kanguru, dan lainnya. Pemain mengikuti perintah tersebut untuk mencapai garis akhir. Pemain pertama yang mencapai garis akhir menjadi pemenang. Selanjutnya yaitu aturan dan cara bermain. Jumlah pemain minimal 3 pemain. Satu anak sebagai pemberi instruksi dan 2 atau lebih sebagai pemain. Lalu home pimpa terlebih dahulu untuk menentukan siapa yang menjadi pemberi instruksi. Setelah itu, saya memberitahukan aturannya. Aturan dalam permainan ini yaitu yang pertama, pemain harus mengikuti perintah dan bergerak sesuai dengan jenis langkah yang disebutkan oleh pemberi instruksi tadi. Kemudian yang terakhir, pemain yang salah gerakan tidak ikut melangkah sekali atau tidak melangkah pada perintah berikutnya. Lanjut, cara bermainnya. Kemudian, tentukan garis awal dan garis akhir. Bisa menggunakan benda sekitar sebagai penanda, membuat garis atau hanya menggunakan imajinasi. Selanjutnya, pemain berdiri di garis awal dan pemberi instruksi berdiri di pinggir antara garis awal dan finish. Pemberi instruksi memberikan perintah jenis langkah yang harus dilakukan oleh pemain. Contohnya, pemberi instruksi dengan keras mengucapkan langkah raksasa, semua pemain mengambil satu langkah besar ke depan. Kemudian, pemberi instruksi mengucapkan langkah semut, semua pemain mengambil langkah kecil ke depan. Lalu pemberi instruksi mengucapkan langkah kanguru, semua pemain melompat maju. Kemudian pemberi instruksi mengucapkan langkah kepiting, semua pemain melangkah ke samping. Dan kemudian pemberi instruksi mengucapkan langkah bebek, semua pemain jongkok dan melangkah maju. Dan yang terakhir, pemberi instruksi mengucapkan langkah katak, semua pemain jongkok sambil lompat. Pemain yang pertama kali mencapai garis akhir adalah pemenangnya. Permainan langkah seru memiliki berbagai manfaat dan nilai yang terkandung. Antara lain, untuk manfaatnya, yang pertama dapat mengembangkan keterampilan motorik kasar dan dapat membantu meningkatkan kebugaran dan kesehatan fisik anak-anak. Selanjutnya yang kedua, dapat memperkuat konsentrasi. Anak-anak harus memperhatikan instruksi dengan sesama dan mengikuti arahan dengan tepat yang membantu meningkatkan konsentrasi dan perhatian. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan berpikir cepat. Saat menerima perintah baru, anak-anak harus berpikir cepat untuk memahami dan melaksanakan gerakan yang benar. Yang keempat, membantu mengurangi stres dan meningkatkan suasana hati. Dan yang terakhir, mendorong kreativitas anak. Beragam jenis langkah dapat memungkinkan anak-anak untuk berimajinasi dan melakukan gerakan dengan cara yang kreatif. Selanjutnya, nilai yang terkandung.
Yang pertama ada nilai kedisiplinan, anak belajar pentingnya mengikuti aturan dan instruksi. Yang kedua, nilai sportivitas, dapat mengajarkan anak untuk menerima kekalahan dan kemenangan dengan sikap yang baik. Kemudian yang ketiga ada nilai kesabaran, anak belajar untuk menunggu perintah dan mengikuti perintah dengan sabar. Yang keempat yaitu nilai kepemimpinan. Anak yang menjadi pemberi instruksi belajar untuk memimpin dan memberikan arahan dengan jelas. Sekian itu penjelasan dari saya.